Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu, kelompok TKTI yang akan mempresentasikan tentang SAP, yaitu Human Capital Management. Beranggotakan saya sendiri Mita Idayani, rekan saya Franky Pratama, Julian Syahputra, dan Anggi Dwi Satriawan. Human Capital Management, pemetaan-pemetaan dari elemen yang ada di perusahaan sesuai dengan yang ada di lapangan, terdiri dari organizational unit. Itu yang pertama. Kemudian di dalamnya terdapat unit bisnis, departemen yang dibagi menjadi beberapa functional area. Organizational management, ada job, position, dan person. Job itu deskripsi umum yang berlaku untuk beberapa posisi dengan persyaratan, tugas, dan karakteristik yang sebanding. Position, tugas spesifik yang diwariskan kepada seorang pegawai. Person, yaitu seorang pegawainya. Lalu ada recruitment by applicant data. Di sini ada vacancy, kemudian job advertisement, kemudian ada aplikan, terus lalu profil match up, kemudian applicant koresponden, yang terakhir hiring as employee. Recruitment by applicant data. Setelah dibuat struktur organisasi dari sebuah perusahaan, maka akan dibutuhkan rekrutmen untuk posisi yang kosong, yang terintegrasi langsung dengan job advertisement, kemudian datang aplikan dengan seluruh data atau berkas yang secara otomatis data tersebut masuk dalam sistem SAP. Kemudian, data diolah melalui proses seleksi profil, match up, yaitu proses seleksi dengan mencocokkan kualifikasi data pelamar dengan posisi yang dibutuhkan. Data pelamar yang terpilih akan disalurkan sebagai info types pegawai. My SAP ERP HCM mendukung kita dalam merumuskan persyaratan kepegawaian, periklanan, mengelola, menyeleksi pelamar, dan korespondensi pelamar. Ketika seorang HRD mempekerjakan pelamar, HRD akan mentransfer data pelamar yang dimasukkan dalam rekrutmen sebagai data pegawai ke dalam bagian administrasi kepegawaian. Pelamar eksternal dan internal, karyawan dapat menggunakan aplikasi layanan mandiri, peluang kerja untuk melamar secara online, dan dapat memeriksa status lamaran mereka menggunakan aplikasi layanan status. Proses kas dalam rekrutmen biasanya akan melibatkan langkah-langkah berikut. Posisi yang kosong dipublikasikan dalam iklan pekerjaan. Kemudian data pelamar dimasukkan ke dalam sistem yang berisi nama, alamat, kualifikasi, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, proses seleksi yang kompleks terjadi yang berpuncak pada keputusan yang dibuat. Yang keempat, kontrak kerja dibuat untuk pelamar yang akan disewa data. Dan yang kelima adalah data pemohon ditransfer ke data master HCM. Kemudian rekrutmen di My SAP ERP HCM menyediakan tindakan HRD untuk mengotomatisasi proses. Misalnya ketika HRD pertama kali memasukkan data pelamar, sistem akan mengkonfirmasi penerima data melalui kegiatan pelamar dan surat menyurat kepada pelamar. My SAP ERP HCM menyediakan template standar untuk HRD dengan pelamar. Ini membebaskan HRD dari tugas administratif rutin terkait dengan korespondensi pelamar. Kemudian personil manajemen. Personil manajemen terdiri dari organization assessment, basic pay, personil data, address, planned working time. Personil manajemen, integrasi antara rekrutmen dan administrasi personalia memungkinkan data pelamar untuk ditransfer sebagai data karyawan. Introvert yang didapat saat proses rekrutmen tidak bisa diolah di bagian personel manajemen. Seorang HCM administrasi bisa menampilkan, menyalin, mengedit, dan mengubah data. Di personel manajemen bisa mengubah data karyawan melalui personal action yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan seperti tugas organisasi, alamat, waktu kerja yang direncanakan, penggajian, hingga rencana rincian bank. Personal development. Kemudian ada personal development, seorang karyawan di sini menempati sebuah posisi, apakah sesuai dengan match up atau tidak. Kemudian kalau memang tidak
tidak sesuai atau ada yang perlu ditambahkan kemampuannya, maka diperlukan sebuah personal development atau biasanya dengan melakukan training. Slide selanjutnya, dalam personal development kita dapat merencanakan dan merealisasikan pengembangan personel atau training kepada karyawan yang langsung terintegrasi dengan modul SAP, yaitu yang training and event management. Syarat personal development adalah hasil dari perbandingan antara persyaratan karyawan untuk mengisi suatu posisi dengan kualifikasi atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang karyawan. Proses utama dalam personal development yaitu yang pertama business event preparation, yaitu mencakup semua data yang diperlukan saat membuat bisnis event katalog seperti jenis pelatihan dan lokasi pelatihan. Kemudian yang kedua, proses event katalog kemudian di set up tanggal rencana pelatihannya dan dibuat dalam sistem SAP katalog. Acara bisnis kemudian diatur, yaitu meliputi tanggal acaranya kapan, kemudian dibuat di dalam sistem. Setelah tanggal tersedia, aktivitas sehari-hari seperti pemesanan ulang atau membatalkan acara bisnis untuk peserta internal dan eksternal dapat berlangsung. Kemudian proses personal development yang ketiga, yaitu setelah tanggal ditentukan, informasi training di-share kepada para peserta training. Kemudian SAP sudah menyediakan template yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat, setelah training berlangsung, maka hasilnya akan di follow up untuk diukur keberhasilannya karyawan setelah di training, apakah kemampuannya akan bertambah atau tidak. Itu berlangsung di proses yang terakhir. Kemudian ada time management. Ini proses bisnis yang terjadi di human capital management, yaitu berkaitan tentang penjadwalan waktu kerja untuk masing-masing karyawan, atau bisa juga perencanaan waktu kerja dan evaluasi. Menentukan lamanya jam kerja karyawan yang sesuai dengan kelasnya adalah berdasarkan perhitungan waktu untuk di luar kerja, misalkan vacation, kemudian lembur atau overtime, absensi kesehatan atau sickness. Untuk dievaluasi apa yang sudah direncanakan sebelumnya dan apa yang sudah terrealisasi. Time statement ini akan disimpan dalam info type masing-masing karyawan untuk digunakan dalam perhitungan gaji. Kemudian proses bisnis yang terjadi di human capital management yang selanjutnya adalah appraisal. Appraisal ini adalah pelaksanaan pengukuran keberhasilan suatu unit atau karyawan berdasarkan standar tertentu dengan tingkat tertinggi dan objektivitas. Untuk penilaian karyawan ini dinilai dengan metode 360 derajat, yaitu penilaian melalui atasan, bawahan, dan bersama rekan kerja. Kemudian appraisal ini terintegrasi dengan komponen SAP sistem lainnya seperti SAP SDM, MySAP ERP HCM Personal Development, kemudian Compensation Management, dan SAP BW. Dan selanjutnya payroll. Secara umum, pengajian berkaitan dengan menghitung gaji setiap karyawan, imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Lebih khusus lagi, mencakup banyak proses seperti pembuatan hasil pengajian dan laporan gaji, transfer bank, dan pembayaran dengan cek. Proses tersebut termasuk sejumlah aktivitas lanjutan seperti mentransfer hasil ke MySAP ERP finansial. Personel cost planning. Perencanaan dan simulasi biaya personil dapat diambil dari basis data yang sangat luas dan dapat diintegrasi dengan aplikasi lain. Informasi tentang pembayaran bisa diperoleh dari beberapa sumber untuk membuat rencana biaya personel. Sebagai contoh, hasil pengajian dapat digunakan sebagai sumber data untuk perencanaan biaya atau budget HRD. Setelah proses perencanaan dilaksanakan, manajer dapat membuat penyesuaian tambahan untuk rencana tersebut. Personel cost planning. Setelah rencana dirilis, data dapat digunakan untuk proses seperti
membuat anggaran pelatihan untuk training dan event management, dan mentransfer data ke bagian cost controlling, mengekstrak proyeksi biaya untuk analisis lebih lanjut di SAP Business Information Warehouse. Employee self-service. Menggunakan Employee Self-Service atau ISS, tujuannya adalah untuk merampingkan proses persetujuan dan dapat tugas-tugas seperti memeriksa waktu cuti atau memilih benefit. Karyawan dapat memasukkan, menampilkan, dan memperbarui data mereka sendiri tanpa harus terbiasa dengan proses HRD. Dalam sistem SAP ini meringankan departemen HRD dan administrator dari tugas-tugas yang rutin dikerjakan. Employee self-service. Informasi karyawan berikut tersedia menggunakan SAP ESS. 1. Data pribadi atau pengajian, manajemen waktu, biaya perjalanan, kualifikasi, dan seterusnya. 2. Informasi publik, kalender, penawaran, pendidikan, dan pelatihan, membuka lowongan internal, dan sebagainya. Employee self-service. Beberapa manfaat SAP ESS antara lain: 1. Keputusan karyawan yang terinformasi dengan baik. 2. Mengurangi biaya administrasi dan waktu siklus yang lebih pendek. 3. Catatan karyawan yang akurat. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan koreksi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.